Assalamualaikum. Ini aku punya tiwul, tapi bukan tepungnya ya. Ini udah jadi nasi tiwul, tapi yang dikeringkan itu. Cara masaknya lebih gampang, cuma disiram air panas, lalu diaduk. Ini airnya nggak aku takar, cuma aku kira-kira aja. Kalau kurang, lalu ditambah. Ini dari gaplek. Gaplek itu adalah singkong yang dijemur kering. Setelah kering, direndam lagi selama semalam. Lalu dikeringkan lagi, baru digiling menjadi tepung. Nah, tepungnya itu dibikin tiwul seperti ini untuk pengganti nasi. Dibikin seperti ini supaya bentuknya seperti nasi. Dan rasanya juga gurih, lebih gurih dari nasi. Setelah diaduk merata, kita diamkan dulu, kita tutup kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit lalu kita buka dan diaduk. Tuh kan butirannya persis seperti nasi dari beras. Di tempatku ini makanan tiwul ini hampir semua rumah masak nasi tiwul seperti ini. Ada yang dicampur nasi beras, ada juga yang cuma tiwul kayak gini aja. Selanjutnya siapkan dandang, tunggu hingga airnya mendidih. Setelah air mendidih, baru nasi tiwulnya tadi dimasukkan. Sambil dimasukkan, sambil diaduk supaya nggak ada yang menggumpal. Biar tampilannya seperti nasi yang terbuat dari beras. Tiwul ini selain enak dimakan sama sayur, juga bisa jadi cemilan yang enak. Tinggal ditambah gula merah dan kelapa parut juga enak. Setelah masuk semua lalu kita ratakan. Biasanya aku kalau masak tiwul kayak gini, aku kasih lubang-lubang supaya nggak ngendok, bisa matang merata dan nggak terlalu lama. Jadi nasi tiwulnya ini aku kukus kurang lebih selama 10 menit aja. Selanjutnya tutup dan kita masak selama 10 menit. Menunggu tiwulnya matang, kita siapkan sayurnya ya. Kali ini aku akan masak tahu pedas. Ini aku beli tahu sekitar 3.000. Aku belinya setengah matang supaya jadinya lebih banyak. Tahunya ini aku potong, satu bijinya aku jadikan 3. Misalkan nggak usah dipotong juga nggak apa-apa, karena ukuran tahunya ini juga nggak terlalu besar. Setelah semua tahu dipotong, lalu kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan bumbunya. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya akan aku blender aja. Ini aku gunakan sekitar 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 20 biji cabai rawit, setengah sendok makan ketumbar biji, 50 ml air. Lalu bumbunya ini dihaluskan. Kalau nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya ini boleh diulek ya. Karena aku lagi malas mengulek, jadi aku blender aja. Setelah bumbu halus, lalu matikan, kita keluarkan dari blendernya. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk, karena persediaan kunyitku lagi habis, jadi sekali-kali pakai kunyit bubuk nggak apa-apa. Selanjutnya digongsreng-gongsreng. Ini ada bumbu yang ketinggalan, aku tambahkan lengkuas 2 cm, lalu tumis hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya masukkan 200 ml santan encer. Kalau nggak ada santan encer, boleh diganti dengan air. Selanjutnya masukkan tahu, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh tambah micin, boleh tambah gula. Aduk dan masak hingga kuah menyusut. Menunggu kuah menyusut, kita cek dulu nasi tiwulnya apakah udah matang. Aromanya ini gurih banget. Nah, kita cek, kalau nggak lengket berarti udah matang. Nah, ini nasi tiwulnya nggak lengket, berarti udah matang. Selanjutnya kita pindahkan ke tempat. Ini aku coba, beneran rasanya ini gurih banget. Kita pindahkan ke ceting atau ke bakul, apa ya namanya di tempat kalian. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten, saya minta dukungannya ya, untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Nah, ini nasi tiwulnya udah diangkat semua, lalu kita sisihkan. Selanjutnya pindah ke sayur tahunya. Ini kuahnya udah menyusut dan bumbunya juga udah meresap ke dalam tahu. Selanjutnya tambahkan 200 ml santan kental.
Ini santannya lebih dari 200 ml, jadi nggak aku masukkan semuanya, lalu aduk dan masak hingga santannya mendidih. Meskipun mendidih harus tetap diaduk ya, supaya santannya ini nggak pecah. Jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang asin, kurang gurih, kurang manis, bisa disesuaikan dengan selera kalian semua. Kalau untuk selera aku, ini rasanya udah pas, udah gurih, udah asin, udah pedes juga. Setelah mendidih merata, sayur tahu ini udah matang, lalu matikan apinya. Siapkan mangkok, pindahkan sayur tahu ke dalam mangkok. Sayur tahu sudah siap untuk dinikmati dengan nasi tiwul tadi. Langsung aja nih disajikan. Ini tadi sayur tahunya dan ini nasi tiwulnya. Lanjut kita ambil piring, kita ambil nasi tiwulnya beserta sayur tahunya. Kali ini aku nggak bikin lauk, lauknya cuma kerupuk aja. Tapi kalau ada lebih enaknya tambah ikan asin atau ikan pindang. Lebih enak lagi kalau ditambah daun singkong rebus. Berhubung aku lagi nggak ada, jadi aku makannya cuma pakai sayur tahu aja. Tiwul dimakan sama sayur ini adalah makanan khas kota Ponorogo. Mari makan. Nasi tiwulnya gurih, ditambah sayur tahu pedas, rasanya ini pas. Aku sih sebenarnya jarang ya makan nasi tiwul. Cuma kalau kepingin aja aku baru masak. Dan aku cuma pakai lauk kerupuk aja. Ini rasanya udah enak menurut aku. Makan nasi tiwul meskipun banyak aman, nggak akan jadi gemuk. Dan ini sangat cocok untuk penderita diabetes atau kolesterol. Karena nasi tiwul ini kandungan gulanya rendah sekali, jadi cocok untuk yang lagi diet. Menurut aku, nasi tiwul ini nggak cuma enak dimakan sama sayur tahu aja, bisa dimakan sama urap-urap, sama tumis teri, sama sambel, sama apapun enak. Penonton aku yang budiman, udah pernah makan nasi tiwul atau belum? Kalau belum, dicoba ya, siapa tahu menjadi suka. Karena aku dulunya juga nggak suka, begitu datang ke kota ini, kok aneh ya makan nasi tiwul. Tapi lama-lama enak dan ngangenin. Nasi tiwul ini rasanya gurih, ditambah sayur tahu yang pedes, sempurna sekali rasanya. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Bye.